Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta Channel, Jejak Semesta 65 Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian, hari ini ada berita baru yang pada kesempatan ini kita coba untuk merespon gagasan yang disampaikan oleh salah seorang ketua umum organisasi Islam besar di Indonesia, dalam hal ini ketua umum PBNU sekarang ini, yang dia mengatakan bahwa kata kafir itu tidak relevan di dalam konteks pergaulan modern atau peradaban modern sekarang ini, kira-kira seperti itu. Istilah kata kafir yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran Karim yang mencoba untuk memisah orang-orang beriman dan mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW itu, yang juga diantaranya istilah itu juga dipakai ke dalam salah satu ayat Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa mereka yang menyebut bahwa Isa ibnu Maryam adalah anak Tuhan, maka kafirlah orang itu. Nah, jadi istilah-istilah kafir ini memang di masyarakat Islam dan di dalam Al-Quran bukan sesuatu yang asing, tetapi dicoba untuk oleh para orang-orang yang cendekia, yang boleh dikata sebagai mereka yang memiliki pengetahuan lebih tentang baik agama maupun dalam konteks kehidupan sosial, bagaimana nilai-nilai agama atau kata-kata yang diproduksi di dalam kitab-kitab suci agama itu ditafsirkan sehingga bisa sesuai dengan pergaulan sehari-hari, bahkan tidak mengganggu kelompok-kelompok mereka yang tidak seiman dengan misalnya dengan agama tertentu. Nah, kebetulan kata kafir itu walaupun menjadi istilah yang dikandung di dalam Al-Quran yang kemudian sampai sekarang digunakan oleh kaum muslimin untuk dalam rangka untuk memisah mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran, Tauhid dan Rasulullah, dan mereka yang tidak yang percaya, yang beriman kepada itu, maka pemisahnya adalah di mereka yang tidak percaya itu disebut sebagai kafir. Oleh karena itu dalam istilah pengertian bahasa, kata kafir ini juga banyak dicoba untuk dimaknai. Misalnya kata kafir itu padahal kata kafara yang artinya menutup, sesuatu yang tertutup atau sesuatu yang terhalang dari sesuatu. Sehingga orang kemudian mencoba menuliskan bahwa mereka yang kafir, orang-orang kafir adalah mereka yang tidak mengikuti atau tertutup hatinya dari penerimaan mereka terhadap eksistensi tauhid atau eksistensi Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah mereka yang hatinya menolak atau tertutup dari kebenaran yang disampaikan oleh kebenaran tentang eksistensi Nabi Muhammad SAW itu dan seluruh ajaran yang di bawahnya. Nah, jadi boleh dikata bahwa mereka kafir adalah orang-orang yang tidak percaya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu misalnya tauhid, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, percaya kepada para nabi-nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran dan diceritakan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, termasuk Nabi SAW sendiri, kemudian para kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya selain Al-Quranul Karim dan lain sebagainya. Intinya bahwa kafir itu adalah mereka yang tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad yang diantaranya mengajarkan tentang percaya kepada satu Tuhan, yaitu monoteisme, yaitu Qul huwallahu ahad, dan tentang kerasulan beliau dan apa yang dibawa dan diajarkan kepada beliau. Itulah kata kafir yang paling populer dimaknai seperti itu. Nah, problemnya adalah diantara mereka yang misalnya ketua PBNU sekarang ini mengatakan bahwa kafir itu sebetulnya tidak terlalu relevan untuk diterapkan, diistilahkan di dalam komunikasi sosial di peradaban manusia modern ini. Karena alasan salah satunya itu dalam konteks berbangsa itu nanti menyinggung perasaan orang atau bisa mengganggu hubungan kerukunan umat beragama.
dan katanya di kalangan Nahdlatul Ulama itu sudah ada kajian yang disepakati sebaiknya jangan menggunakan kata kafir dalam konteks hubungan uh, sosial di dalam konteks bernegara kita. Saudara sekalian, itu juga yang salah satu yang juga kalau saya tidak salah diungkapkan oleh siapa seorang penceramah di kalangan NU yang terkenal, yaitu dipanggil dengan Gus Baha, yang dia mengatakan bahwa kafir itu kan bahasa agama, bahasa Al-Quran, bukan bahasa duniawi, bukan bahasa konteks bernegara, sehingga mereka mencoba untuk mengabaikan bahwa kata-kata kafir itu jangan digunakan dalam konteks relasi hubungan sosial dengan kelompok-kelompok lain dalam konteks beragama. Nah, pertanyaannya adalah apakah Al-Quran itu, karena alasan itu, apakah Al-Quran itu dia turun di ruang hampa, diturunkan kepada umat manusia dalam ruang hampa, ataukah memang itu justru sekaligus untuk menyatakan di tengah umat manusia, untuk bimbingan kepada umat manusia, sehingga di tengah menyatakan bahwa mereka yang percaya kepada risalah ketuhanan yang dibawa oleh Muhammad dan seluruh ajarannya dengan mereka yang tidak percaya itu sebagai suatu pemisah, tetapi bisa juga sehingga bahwa mereka yang tidak percaya ini bisa dikatakan sebagai mereka yang tidak percaya, atau itu kan maknanya terlalu jauh dibanding misalnya istilah yang dipakai hanya dengan satu kata, maka seluruhnya menggambarkan makna yang menggambarkan begitu banyak kata atau mewakili seluruh kalimat yang melekatkan dan ditujukan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tidak, khususnya yang tidak percaya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu. Nah, kawan-kawan sekalian, memang ini kita kadang-kadang terlalu kompromistis memang dalam konteks, memang di satu sisi kita ingin tidak menyinggung perasaan kelompok-kelompok yang tidak seiman dengan kita, padahal tidak seiman kita, ajaran kita yang kita percaya bahwa apa yang menjadi dibawa Al-Quran maupun dibawa oleh Rasul Agung Muhammad SAW yang percaya kepada Tuhan, yang telah meletakkan dasar-dasar kepercayaan kepada Tuhan, yaitu teologi maupun dasar-dasar bermuamalah atau berurusan dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari dengan antar sesama, baik itu sesama muslim maupun tidak, yang non muslim, itu memang perlu kita, kalau tujuannya dalam rangka untuk menjaga itu, misalnya kafir mereka tidak mendapat petunjuk dari Tuhan misalnya, kenyataannya juga mereka beragama walaupun dalam versi yang lain misalnya, Tuhannya juga lain misalnya, sehingga ditakutkan mentakutkan mengganggu harmoni sosial yang hendak dibangun misalnya dalam konteks bernegara. Saya kira itu bisa saja, tetapi saya khawatir bahwa sebetulnya tidak ada masalah, karena di kalangan kata kafir ini sudah juga digunakan oleh kelompok-kelompok agama yang lain. Misalnya di kalangan Kristen juga mengatakan bahwa mereka tidak percaya Tritunggal atau ketuhanan Yesus juga dianggap orang kafir, dan itu bukan sesuatu yang rahasia, itu sudah digunakan di mana-mana. Jadi ini kafir ini juga walaupun itu berbahasa Arab, tetapi itu kan bukan monopoli monopoli umat dalam komunikasi, dimonopoli oleh umat Islam, karena kelompok-kelompok yang lain juga yang tidak sependapat, yang menolak kebenaran tentang Muhammad dan ajarannya, Nabi Muhammad dan ajaran yang ajaran sentral yaitu tauhidnya, juga mengatakan bahwa kita ini orang kafir, atau kita tidak sepaham dengan mereka, dengan apa yang mereka yakini, itu juga dianggap kita ini kafir. Nah, karena itu juga sehingga sebagian orang mengatakan daripada ini saling mengkafirkan terus, perlu dicari makna lain, atau bukan makna lain, istilah yang lain dalam konteks hubungan sosial, dalam konteks bernegara. Bisa saja sebagai suatu ikhtiar, tetapi karena
Tetapi istilah kafir misalnya ini juga bawaan dari sejak awal dari Al-Quranul Karim, bahkan itu adalah bahasa yang diturunkan secara langsung dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin untuk dirubah. Bahkan makna yang sudah umum dan dicoba untuk dicarikan untuk melembutkan misalnya itu juga agak susah memang, karena memang itulah maknanya. Misalnya juga orang yang tidak menyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, yang kemudian tidak bersyukur, itu juga dianggap sebagai mereka yang kufur atau kafir, atau tertutup hatinya untuk kepada Tuhan, kepada nikmat Tuhan tentunya. Nah, jadi memang jangankan kepada mereka yang tidak percaya terhadap ajaran Muhammad atau kerasulan Muhammad dan semua yang di bawah yang diajarkan kepada umat manusia, kepada muslim saja yang dianggap tidak bersyukur, dianggap kurang atau tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, juga bisa dianggap sebagai orang yang kufur atau orang yang hatinya tertutup dari nikmat yang itu, atau bahkan yang tidak bersyukur atau hatinya tertutup atau hatinya masih terhalang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, saudara sekalian, karena itu sedikit kita ingin mengatakan bahwa di dalam satu penjelasan bahwa misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 73 berikut ini misalnya, yang artinya sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Misalnya dalam surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 73. Nah, karena itu selanjutnya di dalam ayat yang lain dikatakan misalnya merujuk pada surat Al-Maidah ayat 17 ini, misalnya sungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, kepada siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, dan dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 17. Ya saudara sekalian, memang inilah Allah menampilkan bahasa yang digunakan apa adanya. Jadi bagi mereka yang mengatakan putra Maryam itu adalah Tuhan, adalah Allah, maka sesungguhnya kafirlah orang itu. Atau juga mereka yang menolak, tidak percaya juga sama sekali kepada Tuhan, kepada Allah, juga dianggap kafir, tertutup hatinya. Mereka yang percaya kepada patung-patung di zaman misalnya di Makkah itu juga memuja-muja Tuhan dengan perantaraan patung-patung, juga dianggap sebagai kafir, orang kafir, orang-orang yang tidak mendapat petunjuk langsung dari Tuhan atau tidak mengakui kerasulan dan kenabian Muhammad, juga dianggap sebagai orang kafir. Nah, karena itu istilah ini memang kalau mau dicari silakan cari padanannya, tetapi bukan berarti kemudian istilah kafir itu dianggap sesuatu yang salah, atau konsep ini sesuatu yang salah, karena itu konsep tentang hidayah, tentang agama. Tetapi agama sendiri sesuatu yang bukan hadir di tengah-tengah ruang hampa, tetapi hadir tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam organisasi masyarakat besar, termasuk juga dalam konteks bernegara. Oleh karena itu kalau misalnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap misalnya mengancam atau apa, itu juga tidak bisa hanya diberlakukan kepada orang-orang Islam, karena itu juga sudah menjadi istilah yang sudah dipakai oleh hampir seluruh kelompok agama yang jika misalnya orang Kristen misalnya orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dianggap kafir. Demikian juga yang lain-lain. Demikian juga kita sebagai muslim, mereka yang tidak percaya terhadap kerasulan atau misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad dianggap sebagai orang yang kafir atau orang yang tertutup hatinya, tidak menerima pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian,
kira-kira demikianlah tanggapan kita dan keterangan kita tentang soal ini yang ini oleh yang kebetulan titik apinya juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum PBNU hari ini di dalam kita baca di dalam media. Tetapi saya juga mengatakan bahwa sebetulnya kita saja tidak ada masalah. Toh mereka juga mengatakan bahwa kita ini kafir kalau kita tidak ikuti tidak mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan atau Allah atau Yesus sebagai Tuhan atau konsep ketuhanan mereka yang trinitas, demikian juga yang lain-lainnya. Kita tidak ada masalah. Mungkin dalam konteks berbahasa Indonesia perlu dicari padanan yang tepat tentang soal kata kafir ini atau kelompok-kelompok atau padanan yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kekhawatiran yang berlebihan tentang kemungkinan bisa saling menyalahkan karena atau memecah tidak kukuhnya persatuan dan atau tersinggungnya kelompok-kelompok yang lain karena dianggap tidak percaya kepada Tuhan, sehingga bisa mengganggu tertanam hubungan dalam kehidupan sosial berbangsa bernegara kita, ya silahkan aja. Walaupun saya sendiri belum menemukan kata yang tepat untuk itu yang bisa mewakili dan tidak membuat menjadi suatu kata yang bisa menjadi menjadi ini secara keseluruhan dari seluruh kelompok beragama. Dan sebetulnya juga kita tidak perlu juga terlalu risau karena juga istilah warga negara itu bisa juga digunakan sebagai suatu istilah yang bisa mewakili untuk semua kelompok masyarakat dalam konteks latar belakang keyakinan dan suku bangsa yang berbeda-beda. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira sampai di sini penjelasan kita atau tanggapan kita terhadap apa yang disampaikan oleh kekhawatiran yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan sekalian. Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.